Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Losar dengan NIM 08011188222710. Sini saya telah membuat pseudocode dari soal nomor satu yang dimana soalnya itu adalah membuat 4 variabel selisih dari pembagian 4 variabel A, B, C, dan D. Jadi kita di sini langsung saja karena saya telah membuat pseudocode-nya. Jadi pertama itu kita mulai dengan begin untuk sebagai awal untuk mulai pseudocode. Lalu kita deklarasikan variabelnya yaitu variabel A, B, C, dan D seperti yang tadi saya bilang, dan tipe datanya adalah integer. Apa integer? Karena di soal hasilnya itu menghasilkan bilangan bulat, bukan menghasilkan bilangan koma gitu ya. Lalu kita read atau baca A, baca B, baca C, dan baca D. Lalu kita buat pernyataannya, kondisinya yaitu menggunakan if. Di if A jadi kurang dari B dan A itu kurang dari C, lalu A juga kurang dari D, maka lakukan if B lebih dari C dan B lebih dari D, maka H itu sama dengan B dikurang A. Jadi misalnya B-nya itu ada 10, dikurang A, hanya misalnya 5, jadi 5, lalu cetak H. Tapi jika B itu lebih dari C, tidak, atau kurang dari C, atau B itu kurang dari D, maka lanjut ke proses selanjutnya, itu melihat jika C itu lebih dari B, maka dan C itu lebih dari D, maka H sama dengan C dikurang A. Tadi misalnya C-nya adalah 8 dan A-nya itu adalah 5, jadi hanya itu ada 3, maka akan tampil di layar itu 3. Tapi namun jika C itu bukan lebih dari B, maka lakukan proses yang selanjutnya, itu D lebih dari B dan D itu lebih dari C. Jika D lebih dari B, maka laksanakan perintah H dikurang D dikurang A. Jadi misal D-nya itu 9 dan A-nya itu 5, jadi 9 kurang 5 jadi 4. Ya, maka akan muncul di layarnya itu ada 4. Namun jika tadi ini yang A ya, lalu jika yang B-nya itu kurang dari A atau ya benar, dan B itu kurang dari C, maka lakukan perintah ini di bawah ini, yaitu if A lebih dari C dan jika A itu lebih dari D, maka laksanakan perintah H itu sama dengan B ditambah A. Jadi B-nya tadi 10 ditambah A ditambah A-nya 5 jadi 15. Semua akan tampil di layarnya 15. Namun jika bukan, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu C lebih dari A dan C itu lebih dari D, maka laksanakan perintah H sama dengan B ditambah C. Jadi misal B-nya tadi 10 ditambah C-nya yang 8 adalah 18, maka 18. Dan jika bukan juga, maka cek lagi D lebih dari A dan D itu lebih dari C. Jika D lebih dari A dan D lebih dari C, maka laksanakan perintah H sama dengan B ditambah D. Jadi misal D-nya tadi 9, B-nya 10 jadi 19. Tuh ya.
Selanjutnya, ini kita benerin dulu ya. Nah, misal C-nya itu kurang dari A, dan C itu kurang dari B, maka sangka perintah if, yang dimana I-nya ini, if ini A lebih dari B, dan A itu lebih dari D, maka laksanakan perintah kalau H sama dengan C dikali A. Jadi C-nya tadi misalnya 9, A-nya 5, jadi di program akan muncul 4, 5. Itu yang di sini, write H. H itu adalah hasil. Sama juga ini else if-nya jika kita apa namanya ini, jika kita cek lagi jadi B-nya lebih dari A dan B lebih dari D, maka laksanakan perintah kalau hanya itu C dikali B. Gitu. Oke, ini kita tambahin kurungnya agar sedikit mempercantik ya, dia tidak membingungkan gitu. Jadi yang else if juga sama seperti yang atas-atasnya, jika untuk mengecek jika D itu kurang dari A, maka dikurang dari A, maka masuk ke pernyataan if. Masuk ke pernyataan if, di mana A itu lebih dari B dan A itu lebih dari C. Jika A lebih dari B dan A itu lebih dari C, laksanakan perintah H sama dengan A dibagi D. Jadi D-nya tadi berapa ya? 9 dan A-nya 5, jadi 5/9. Lalu ini akan menulis H sama dengan 0. Lalu jika H sama dengan 0, maka lakukan minta A habis dibagi D. Selanjutnya, ini. Nah, jika hanya sama dengan 0, maka lakukan A. Jika bukan hanya sama dengan 0, jadi akan menjalankan perintah B itu habis dibagi D ya. Jadi situ terapkan dulu. Terakhir, jika bukan semua, maka tetap tulis alright. Nih, C habis dibagi D. N. Ini adalah bentuk pseudocode dari soal nomor 1 ya. Dimana kalau di modul itu soalnya itu nomor 4. Lanjut kita ke flowchartnya yang dimana sudah saya buat juga ini. Jadi nanti program itu pertama akan jalan dari atas ya, start. Ini ada flowchart dari soal nomor 4, atau kalau di modul soal nomor 4, kalau di lampiran soal nomor 1 ya. Jadi pertama tuh kita mulainya itu menggunakan start, dan kita deklarasikan dulu variabelnya menggunakan ini inputnya ya, inputannya. Ini berbentuk jajar genjang ya. Jadi nanti program itu dari sini lalu memproses if itu jika A-nya kurang dari B dan A itu kurang dari C dan A-nya juga kurang dari B, D, maka kalau benar kalau A itu kurang dari B, maka dia akan lanjutkan ke if B lebih dari C. Tapi jika salah, maka dia akan langsung ke bawah. Langsung menggunakan sini.
Dan jika terus salah, maka akan langsung ke N. Oke, sama seperti yang tadi, seperti ini procesnya ya. A sama dengan B kurang A, jika iya maka cetak H. Jika sudah tidak ada lagi yang mau dijumlahkan, maka alirannya ini akan langsung ke N. Nih, langsung ke N dia lurus. Mana untuk mengakhiri program. Ya, kita lihat-lihat lagi jika ada yang salah. Nah, ini jika ininya benar, maka lanjut ke sini, dan jika salah, lanjut ke if C lebih dari A dan C lebih dari D. Tapi kalau benar, maka langsung memerintahkan variabelnya untuk diproses menggunakan rumus H sama dengan C plus B. Itu saja yang proses yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke codingnya. Lanjut ke codingnya. Ini kita lihat-lihat lagi. Udah ya. Kita langsung saja ke codingnya. Coding menggunakan aplikasi Code Blocks. Mana menggunakan bahasa C++. Oke, tidak lupa untuk sebelum memulai kita buat dulu file headernya. Itu include iStream name using namespace std dan integer main, lalu buka dengan kurung kurawal sebagai penanda kalau program itu akan memuat ini proses. Jadi kita buat seperti yang tadi, integernya A, B, C, D, dan H. Nah, ini adalah hasil. Lalu kita buat judulnya ini. Judulnya adalah program dengan 4 variabel. Lalu kita buat tempat untuk memasukkan nilai dari variabel tersebut. Jadi buatnya dengan menggunakan si A. Masukkan nilai A sama dengan, dan si in-nya adalah A. Si ini akan membaca bahwa ini adalah A. Kalau di pseudocode itu read ya. Kalau di C++ si in sama. Lalu langsung ke programnya, langsung ke pernyataannya, yaitu if A kurang dari B dan A kurang dari C dan A itu kurang dari D, maka laksanakan perintah if B dan mengecek lagi kalau B itu lebih dari C dan B itu lebih dari D, maka lakukan perintah kalau hanya itu sama dengan B dikurang A. Tuh ya. Ini nanti akan menghasilkan selisih dari variabel tersebut ya. Jadi misal dari A itu 5 dan B itu 7. Jadi nanti 7 dikurang 5 ya, atau B dikurang A itu hasilnya 2. Jadi kalau tidak ada perlu lagi yang ingin dicek, maka program langsung mencetak H itu sama dengan 7 gitu. Tapi karena ini ada 4 variabel, maka program akan mengecek satu-satu. Pertama mengecek yang A, yang ini mengecek yang A, lalu mengecek yang B, yang dimana else if B kurang dari A, dan ini lalu C-nya juga nih, dimana C-nya di situ C-nya kurang dari A dan C kurang dari B dan C kurang dari D, maka laksanakan program. Lalu tulis hasilnya. Ada juga else if D, dimana sama saja seperti yang A dan B.
Ini, nah, jadi ketika sudah kita langsung saja ke runningnya ya, dimana save dulu Ctrl S. Sudah kita di sini run and build and run. Sama saja. Kita tunggu. Nah, jadi kita di sini masukkan nilai. Jadi tadi misal nilai A-nya itu adalah 5, nilai B-nya tadi adalah berapa ya tadi? 10, nilai C-nya adalah 9, nilai D-nya adalah 8. Maka akan cetak kalau selisih dari keempat angka ini adalah 5 gitu. Nih, kalau itu kan A-nya kurang dari semuanya kan. Jadi di sini nih, nih, nih. A itu kurang dari B, A itu kurang dari C, dan A itu kurang dari D. Maka program akan mengecek kalau B-nya itu lebih dari C dan B itu lebih dari D. Di sini B-nya 10 dan C 9, D 8. Maka langsung saja 10 dikurang 5 atau B dikurang A. Menghasilkan 5. Jadi tidak perlu dicek lagi ya. Jadi bisa langsung tulis hasilnya yaitu 5 gitu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.